Puji Tuhan, sudah terkasih, kita bersyukur buat pagi hari ini Tuhan berikan kembali kesempatan untuk kita datang memuji Tuhan. Walaupun mungkin pada saat ini kita masih berada di rumah masing-masing atau di mana saja saudara berada, mari kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh tempat, tetapi kehadirannya ditentukan kesediaan kita untuk menerimanya. Untuk itu sebagai bait Allah, mari buka hati untuk Dia boleh hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa tujuan ibadah kita adalah bertemu dengan Dia, Raja di atas segala raja, yang tentunya menjadi tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu Tuhan juga akan senang melihat anak-anaknya datang dengan sukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu mari jemaat Tuhan di rumah atau di mana saja saudara berada, mari semangat dalam kita memuji Tuhan, semangat dalam kita beribadah, semangat dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja saudara berada, bangkit berdiri dengan menyanyikan satu lagu, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun telah. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, ini
itulah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Biarlah kami menikmati keindahan bersamamu di tengah-tengah ibadah ini berlangsung dari awal sampai selesai. Roh Kudus, bekerjalah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, untuk menuntun kami dapat menemukan Engkau dalam ibadah ini. Sehingga pada saat kami menemukan Engkau dalam ibadah ini, kami boleh berkata puas, karena kami mendapat dan menemukan, menerima jawaban dari apapun yang sedang kami hadapi. Untuk itu kuduskan kami, layakkan kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami hamba-hamba yang melayani-Mu ya Tuhan. Kami sangat yakin Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak biarkan ada orang lain di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami, di tempat kami berada. Kuasa-kuasa iblis kegelapan kami berkata di dalam nama Yesus, keluar. Dan biarlah Roh Kudus saja yang bekerja dalam kehidupan kami, dalam ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami rindu Kau nyata di tengah-tengah kami, dan kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dari awal ibadah kami sampai selesai. Kami siap memuji Engkau, kami siap memuliakan Engkau. Kami alaskan doa ini penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara terkasih, kita bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara terkasih, banyak hal yang sedang kita hadapi. Tapi pada saat kita menghadapi segala sesuatu yang mungkin berat, dan di dalam kita menghadapi persoalan, masalah, ujian, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Tentunya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita, sama seperti bangsa Israel pada waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko. Dan pada waktu mereka memuji Tuhan, maka tembok itu akan runtuh. Masalah persoalan itu berupa tembok dalam kehidupan kita. Itu akan runtuh apabila kita menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada terbenam. Kita nyanyikan lagu ini, haleluya.
Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati bait-Nya dan menikmati firman-Nya
dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati baik-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sudah terkasih, luar biasa Tuhan kita, dari terbit matahari sampai terbenam, Dia terus memelihara kehidupan kita. Tiada sobat seperti Dia, seperti Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu kita minta satu hal kepada Tuhan, untuk kita boleh tetap tinggal diam di rumah Tuhan kita seumur hidup kita, menyaksikan kebaikan-Nya, menyaksikan kemurahan-Nya, menyaksikan kuasa-Nya. Dan kita percaya di dalam kita menyaksikan segala sesuatu yang Tuhan punya untuk diberikan kepada kita, maka kita dapat menikmatinya. Puji Tuhan, kita akan persiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari tetap kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku ini. Haleluya. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, sebagai persembahanku. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan seluruh persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sangat yakin bahwa persembahan kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau sempurnakan setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Memang belum sempurna yang kami berikan pada pagi hari ini. Tapi kami sangat yakin kalau Roh Kudus-Mu bersama dengan kami dan yang mendorong kami memberikan persembahan dan pujian kepadamu Tuhan. Maka kami percaya Engkau akan disenangkan di dalamnya. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Berupa ajaran, bimbingan, nasihat, bahkan jalan keluar untuk seluruh masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami sangat yakin firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Roh Kudus, kuduskan kami, sucikan kami. Kami berlayak bertemu dengan Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Dan buatlah kami sama seperti Maria, duduk diam untuk menyambut firman-Mu sebagai bagian yang terbaik untuk menghargai dan menghormati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak biarkan ada roh lain di hati kami, di pikiran kami, di perasaan kami saat firman-Mu disampaikan, kami bersatu hati berkata dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, menuntun kami, menerjemahkan firman-Mu. Kami diberi kemampuan memahami, terlebih diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan nasihat-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sambut pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sudah terkasih, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah terkasih, biarlah kita sama seperti Maria menyambut firman dengan satu sikap, yaitu duduk diam di kaki Tuhan. Nah saudara terkasih, kita rindu bahwa menyenangkan hati Tuhan bukan hanya kita menyanyikan satu puji-pujian, berdoa, menyembah Tuhan, tapi ternyata menyenangkan hati Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa menurut penilaian Tuhan pada saat kita duduk diam sama seperti Maria. Nah sudah terkasih, kami akan melanjutkan apa yang kami sampaikan pada minggu lalu, yaitu hidup dalam kewaspadaan, khususnya dalam hal mempergunakan waktu. Nah kami akan bawa saudara untuk membaca kembali dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Nah bagi jemaat Tuhan yang sudah menemukan dan mendapatkannya, mari kita katakan amin. Nah kami akan bacakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara terkasih, apa yang dikatakan pemazmur ini menjadi doa kita setiap hari yang kita lalui. Nah seperti yang kami sampaikan pada minggu lalu, bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini tidak ada yang sudah tamat dan lulus dalam hal menghitung dan mempergunakan waktu. Nah untuk itu kita mohon belas kasihan Tuhan untuk terus menerus mengajari kita, memimpin kita, menuntun kehidupan kita. Kita percaya kalau Dia yang menuntun, Dia yang mengajar, maka Dia akan memberikan kepada setiap kita hati yang bijaksana dalam menempuh dan menjalani hari-hari itu. Nah pada minggu lalu kami sampaikan, kenapa kita harus mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya.
Yang pertama, karena hari-hari itu adalah hari-hari yang jahat. Kemudian yang kedua, hari-hari itu adalah hari-hari yang malang. Kemudian selanjutnya hari-hari itu adalah hari-hari yang sangat singkat. Dan sekarang ini adalah hari-hari yang terakhir, waktu yang terakhir. Dan firman Tuhan menegaskan lagi dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 35. Sedikit waktu lagi untuk kita. Kemudian waktu-waktu yang sangat sedikit ini adalah waktu-waktu perkenanan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dari seluruh waktu yang ada, kenapa kita harus mempergunakan waktu dengan bijaksana? Karena ternyata dalam Pengkhotbah 9 ayat 12 dikatakan, manusia itu tidak pernah mengetahui waktu, kapan dia berakhir bagi setiap kita. Nah, untuk itu saudara terkasih, tidak ada di antara kita yang mengetahui kapan berakhir waktu yang diberikan kepada setiap kita. Tapi kita sangat yakin bahwa kalau Tuhan dengan kebijaksanaannya melalui tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan menata waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalaupun waktu yang diberikan kepada kita adalah waktu yang terakhir, ya, maka kita percaya bersama dengan Tuhan, kita akan menikmati dari hasil waktu yang kita pergunakan semasa kita diberi kesempatan. Nah, pada saat pagi hari ini kami akan bawa saudara untuk merenungkan kembali bagaimana kita mempergunakan waktu. Bagaimana kita menggunakannya. Karena hari-hari ini ada banyak orang bingung menggunakan waktunya. Padahal saudara terkasih, waktu telah diberikan kepada kita. Maka kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kami akan menyampaikan beberapa hal menurut firman Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam kita menggunakan waktu kita. Dalam Mazmur 34, Mazmur pasal ke-34 ayat yang kedua. Ya, Mazmur pasal 34 ayat yang kedua. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah menemukan, mari kita katakan amin. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah memuji Tuhan. Pemazmur katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Dan puji-pujian itu ada di dalam mulutnya. Nah, kalau kita kembali mengoreksi bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Adakah kita memuji Tuhan dan puji-pujian itu ada di mulut kita? Kalau kita bisa berkata jujur, mungkin dari 24 jam tiap harinya dipercayakan Tuhan bagi kita, mungkin tidak sampai 10% puji-pujian ada di mulut kita. Yang ada mungkin keluhan, yang mungkin adalah persungutan, yang mungkin adalah kemarahan, yang mungkin adalah ketidakpuasan. Saudara, seperti yang sering kami sampaikan, pada saat ini ada di mulut kita, keluh kesah, ketidakpuasan, persungutan, maka ini akan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Bahkan sama seperti bangsa Israel, generasi dari tanah Mesir, karena dalam perjalanan mereka di padang gurun penuh dengan keluhan dan persungutan, maka yang sampai ke tanah Kanaan itu hanya 2 orang saja, yaitu Kaleb
salah satunya. Dan Yosua. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita belajar untuk terus-menerus memuji Tuhan. Memang tidak mudah memuji Tuhan kala kita menghadapi masalah, pada kita menghadapi kegagalan, pada kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Maka seringkali yang keluar adalah keluhan, persungutan, kemarahan, atau mungkin gosip, membicarakan orang lain. Mari kita bertobat. Kita harus mempergunakan waktu dengan memuji Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Nah, kata tetap itu menunjuk bahwa pujian itu tidak akan pernah beralih atau berpindah. Akan terus-menerus ada di mulut kita. Saat senang, saat susah, saat gagal, saat berhasil. Memang dengan kekuatan daging kita ini tidak mampu itu. Tapi ada Roh Kudus sebagai penolong bagi setiap kita. Untuk memampukan kita mengisi waktu-waktu kita. Pada segala waktu kata firman Tuhan. Ada puji-pujian dan puji-pujian itu kepada Tuhan tetap di dalam mulut kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baca dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Mazmur pertama yang kedua. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah menemukan, mari kita katakan amin. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara terkasih, banyak yang kita rasakan. Dan banyak yang kita pikirkan. Dan dalam realitanya, seringkali dalam menghadapi masalah dan persoalan atau hal-hal yang kita rasakan yang tidak nyaman, maka ini seringkali akan menguasai kehidupan kita sehingga yang ada di pikiran kita, masalah, persoalan, problema hidup, itu yang ada di pikiran kita. Diolah oleh pikiran kita. Nah, seringkali pada akhirnya kita tidak bisa istirahat. Karena kita dikuasai oleh pikiran-pikiran mengenai kegagalan, ya, mengenai persoalan-persoalan hidup. Nah, kita belajar melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, memang harus dimulai dari seberapa dalam kita menyukai firman itu. Dan kalau kita sudah menyukai firman itu, maka firman itu akan kita renungkan siang ataupun malam. Dan luar biasa hasil dari hidup yang merenungkan firman itu siang dan malam, dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara, tidak ada cara lain bila kita ingin berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam karir, dalam kehidupan rumah tangga, selain daripada kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Banyak orang yang ingin berhasil, ingin sukses, tapi mereka tidak pernah mau merenungkan firman itu siang dan malam, dan pada akhirnya mereka akan gagal dan kecewa. Tapi kita bersyukur bahwa saat kita merenungkan firman, maka firman itu yang berkuasa akan mengerjakan yang terbaik untuk setiap kita
menurut keperluan dan kebutuhan kita. Jadi saudara terkasih, jangan berkecil hati kalau mungkin pada saat ini belum ada jawaban dari apapun yang sedang kita hadapi. Kita sangat yakin bahwa satu ketika pada saat kita merenungkan firman itu siang dan malam, maka apa saja yang kita perbuat, maka kita akan berhasil. Nah itu yang kedua, yaitu merenungkan firman. Kemudian yang ketiga, kita baca dalam kitab Lukas. Lukas pasal 18. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Nah, bagi jemaat Tuhan yang sudah menemukannya, mari kita katakan amin. Nah, kami akan bacakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi yang harus kita lakukan dalam mengisi waktu kita dan pergunakan waktu kita apa? Menurut kitab Lukas ini adalah kita berseru-seru. Berseru. Kalau saudara masih mampu berseru melalui suara, lakukan. Atau mungkin pada waktu kita sedang menghadapi masalah persoalan yang sangat berat, sampai kita tidak mampu lagi mengeluarkan suara, yang ada air mata, lakukan. Karena menurut firman ini, bahwa Tuhan akan membenarkan, Tuhan akan menolong. Jadi saudara, kalau pada saat ini Anda merasa bersalah, berdosa, dan sepertinya kita melakukan banyak kesalahan, yang kita lakukan untuk itu adalah berseru. Karena dikatakan dalam ayat yang kita baca ini tadi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Dibenarkan kita. Dan bahkan dikatakan, dia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Jadi saudara, yang kita lakukan adalah berseru-seru. Berseru siang malam. Makanya saudara, mari kita ganti keluh kesah itu dengan pujian. Kita ganti ketidakpuasan kita atau merenungkan kegagalan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Kita ganti ketidakpuasan kita dengan seruan-seruan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan akan mengerjakan yang terbaik untuk kita. Kemudian dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Ini adalah yang keempat yang harus kita lakukan. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10 bagi jemaat Tuhan yang sudah menemukan, kita katakan amin. Kami akan bacakan, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Siang malam berdoa. Saudara, kita harus memahami kata berdoa ini bukan hanya kita di gereja atau berdoa pada waktu sebelum tidur atau setelah bangun tidur atau berdoa dalam waktu-waktu tertentu, bukan. Kata siang malam berdoa itu menunjuk satu kaitan antara kita dengan Tuhan. Makanya saudara pernah katakan, saudara pernah dengar mungkin ada orang mengatakan bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang keluar dari mulut kita itu merupakan doa. Apa yang kita pikirkan itu juga merupakan doa. Jadi saudara terkasih, segala sesuatu yang kita perkatakan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan,
biarlah itu merupakan satu rangkaian doa. Siang malam berdoa. Jadi saudara terkasih, kalau ada masalah persoalan yang sedang kita hadapi dan kita belum berdoa, sama seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, maka kita harus mulai mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah siang malam berdoa, siang malam memperkatakan doa, siang malam memikirkan hal-hal yang menyangkut doa. Jadi doa itu merupakan sesuatu yang sangat luas. Ya, bukan hanya kita tutup mata, kita berbicara. Kalau itu mungkin bisa kita hanya 5 menit atau 10 menit, bahkan setengah jam mungkin udah terlalu lama, 1 jam apalagi. Ya, tidak mampu kita siang malam kalau kita lakukan dengan cara seperti itu. Nah, untuk itu mari kita perkatakan itu merupakan doa. Makanya kalau kita berkata-kata kepada siapapun, hati-hati. Itu doa. Orang tua memperkatakan sesuatu kepada anak, itu doa. Anak memperkatakan sesuatu kepada orang tua, itu merupakan doa. Yang kita perkatakan sesuatu untuk usaha pekerjaan kita itu merupakan doa. Cuma yang kami paling mungkin ingatkan, yang lebih tekankan, seringkali saudara perkataan kita kepada anak. Ini orang-orang tua saudara dimanapun berada. Perkatakan yang positif tentang anak. Perkatakan sesuatu yang membangun semangatnya. Karena saudara terkasih kadangkala kalau sudah emosi, maka yang kita perkatakan kepada anak itu macam-macam. Bahkan ada yang memperkatakan makhluk yang ada di kebun binatang. Kita perkatakan kepada anak. Jangan saudara, perkataan kita adalah merupakan doa. Nah untuk itu saudara pergunakan waktu ini dengan berdoa, yaitu memperkatakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Jangan yang lain. Ya. Sebab kalau yang lain, nanti iblis menyusup. Ini akan sangat berbahaya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Nah puji Tuhan. Kemudian yang terakhir dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita mempergunakan waktu adalah memuji Tuhan. Kedua merenungkan firman Tuhan. Ketiga berseru. Yang keempat berdoa. Nah yang kelima, mari kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sudah menemukan katakan amin. Saya akan bacakan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti yang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jadi sudah terkasih, yang kelima ini yang harus kita lakukan dalam mengisi waktu adalah bekerja. Bekerja siang dan malam. Supaya tidak menjadi beban. Nah saudara terkasih, bekerja di sini bukan hanya menyangkut kita bekerja di kantoran. Ya, yang saat kita bekerja mendapatkan gaji, bukan. Bekerja di sini adalah bekerja dalam segala hal. Dan yang paling dekat adalah pekerjaan-pekerjaan di rumah. Maka bagi Anda yang ada di rumah yang malas, hati-hati. Dalam Alkitab sebenarnya dikatakan orang yang tak bekerja adalah orang yang tidak pantas untuk diberi makan. Contoh semut terus bekerja dalam mengumpulkan sesuatu untuk menanti pada satu ketika mereka tidak sanggup atau tidak mampu mengumpulkan. Bekerja, apa saja yang bisa kita kerjakan di rumah, kita kerjakan. Kadangkala saudara, kita milih-milih pekerjaan saudara. Jangan bekerja siang dan malam. Saudara kita harus pahami, ada satu ayat saudara yang kami ingin bagikan dalam kitab Kolose,
Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Yang sudah dapatkan katakan amin. Saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dalam bekerja, kalau kita kerjakan untuk Tuhan, pasti ada semangat. Pasti ada sukacita, ada gairah. Karena kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Tapi kalau ada banyak orang mengerjakan sesuatu tapi di pikirannya memikirkan setelah saya mengerjakan ini saya mendapatkan apa. Dan pada ketika nanti yang didapatkan tidak sesuai dengan harapannya, dia akan berhenti mengerjakannya. Jangan saudara. Nah untuk itu bagi jemaat Tuhan, bagi siapa saja yang pada saat ini dalam tanda kutip katakan menganggur dalam bekerja untuk mendapatkan upah. Jangan berkecil hati. Lakukan dulu kewajiban kita di rumah. Masak, nyuci, ngepel rumah, cuci piring. Apa saja. Tentu di rumah itu kalau kita lihat sebenarnya enggak ada yang selesai pekerjaan di rumah. Pasti ada aja. Makanya memberi hormat kepada ibu-ibu rumah tangga. Kalau ternyata ibu-ibu rumah tangga adalah orang-orang yang sukacita dalam mengerjakan sesuatu di rumah. Nah untuk itu saudara mari bersama dengan kekuatan Roh Kudus kita akan dimampukan terus memuji Tuhan. Kita akan dimampukan terus merenungkan firman Tuhan. Kita akan dimampukan untuk terus berseru. Dan kita dimampukan untuk berdoa dan bekerja. Satu ketika memang kita akan diperhitungkan mengenai waktu itu. Kenapa saudara? Dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 di situ kisah orang kaya dengan Lazarus. Pada akhirnya jalan kedua orang ini berbeda. Satu ke neraka, satu ke surga. Kenapa? Karena masing-masing pada waktu mereka hidup mempergunakan waktu mereka dengan cara yang berbeda. Orang kaya itu hari-harinya adalah menerima segala yang baik dalam semasa hidupnya. Nah Lazarus menerima segala yang buruk selama masih dia ada dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya pada waktu mereka dua-duanya meninggal. Satu masuk neraka, satu masuk surga. Memang saudara belum ada yang membedakan siapa yang menggunakan waktu dengan baik dan siapa yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Tapi ingat, di akhir perjalanan kehidupan kita, kita akan menemukan di mana tempat kita yang sebenarnya. Tempat kita yang sebenarnya tergantung bagaimana kita mengisi waktu kita hari-hari ini. Renungan untuk kita pada saat pagi hari ini. Kami berdoa, semoga renungan ini dapat menggugah kita untuk semakin bijaksana mengisi-ngisi waktu kita. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat nasihat firman-Mu bagi kami. Kami menyadari bahwa kami gagal mengisi waktu kami. Tapi kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau ingatkan kami untuk terus memuji-Mu. Engkau ingatkan kami terus merenungkan firman-Mu. Engkau ingatkan kami terus berseru, berdoa dan bekerja. Mengerjakan sesuatu seperti untuk Engkau. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Karena dengan kekuatan daging kami, sungguh kami tidak mampu. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau terus mengajari kami. Sehingga pada saat kami menjalani hari-hari kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi Roh Kudus meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima firman-Mu, penucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, saya terkasih kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sebentar kita akan mengakhiri pada ini. Dan kita berdoa supaya minggu ketiga nanti kita sudah boleh beribadah bersama-sama dan kita mempersiapkan tempat untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Kami ingatkan terus menjaga kesehatan dengan cuci tangan, jaga jarak dan pakai masker.
Kemudian sekali lagi untuk masing-masing rumah tangga yang telah mengumpulkan persembahan dari tiap-tiap ibadah minggu kita, boleh dikumpulkan dulu, nanti setelah ibadah bersama-sama boleh diserahkan. Dan juga mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan kita juga boleh dikumpulkan. Dan nanti kita pada saat ibadah bersama-sama juga bisa dikumpulkan. Atau kalau ada yang rindu untuk menyampaikan langsung, boleh juga kita terus belajar menghargai dan terus memberi ya, yang seharusnya kita beri untuk Tuhan sebagai bentuk pertumbuhan rohani kita yang sudah semakin dalam di dalam Tuhan. Dan kami sangat yakin bahwa Tuhan akan terus membela usaha pekerjaan, kehidupan nikah, rumah tangga kita. Dan tentunya juga Tuhan akan tolong memberikan yang terbaik untuk kita. Terus berdoa untuk perkumpulan rumah ibadah kita dan juga untuk tempat di mana kita boleh beribadah. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana saja saudara berada, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan pujian terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Tidak sempurna yang kami lakukan pada hari ini, tapi kami sangat yakin oleh Roh Kudus akan menyempurnakan segala sesuatu yang kami lakukan sehingga berkenan kepadamu. Sebagai bentuk pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Engkau menciptakan kami tidak ada tujuan lain selain daripada untuk kesenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam waktu-waktu yang akan datang dalam setiap ibadah kami. Kami rindu memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada, keluarga kami dimanapun berada. Pada waktu-waktu ini Tuhan, kalau mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan, yang lama berikan kekuatan, punya masalah persoalan Kau selesaikan, yang bimbang pertetapkan hati mereka, bahkan yang undur dari Engkau tarik dengan cara yang kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pergumulan kami, untuk rumah ibadah. Kami percaya akan sediakan yang terbaik untuk tempat di mana kami beribadah. Engkau juga menolong kami, bahkan persiapan kami untuk ibadah pada minggu yang ketiga nanti. Engkau menolong kami Tuhan, sehingga kami dapat sukacita memuji Engkau tanpa rasa was-was karena kuasa darah-Mu bekerja untuk terus melindungi kami dan menjaga kami, menutup bungkus kami sehingga apapun ancaman yang kami hadapi, kami percaya kuasa darah-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh persembahan umat-Mu. Kami berdoa untuk umat-Mu yang telah mengembalikan milik-Mu. Kami percaya Engkau akan terus berkati mereka. Engkau akan lipat gandakan sesuai dengan kadar persembahan yang telah mereka persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, negara kami ini Tuhan. Engkau yang akan campur tangan Tuhan untuk memulihkan masalah ekonomi, masalah sosial, masalah kesehatan, masalah keamanan. Kami percaya Engkau telah menentukan pemimpin kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Urapi sehingga oleh mereka Tuhan dapat mengeluarkan seluruh
kebijakan dan peraturan yang membawa kesejahteraan bagi negara kami. Untuk kami boleh keluar dari seluruh masalah yang sedang terjadi, khususnya masalah kesehatan. Kami berdoa untuk garda terdepan, yaitu para medis yang menangani para pasien penyakit apa saja, terlebih penyakit corona. Tuhan, Engkau juga menolong mereka menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh pasien pada saat ini, pasien penyakit apa saja, dan juga Tuhan khususnya untuk penyakit corona, dan terlebih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini berada di situasi ini. Kami berdoa mohon belas kasihan untuk bekerja di dalam nama Yesus, menyembuhkan mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman, bahkan tiap sentuhan daripada setiap orang yang merawatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau akan pertambahkan banyak kesaksian bagi setiap kami, untuk kami dapat melihat karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah, kami percaya Engkau akan menolong kami, Engkau akan menyertai kami, apapun kami kerjakan pada 1 minggu ke depan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan luar biasa membawa kami melihat bahwa Engkau tidak akan pernah biarkan kehidupan kami, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita mengulurkan tangan, kita menerima berkat. Itulah sebabnya saudaraku terkasih, kita pulang penuh sukacita, karena berkat daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai pada saat siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang menang dan percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua dan selamat siang.